dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa surat. Mulai dari doa rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Coba baca niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kaki wudu, masuk telapak tangan, terus bungur, basuh hidung, basuh muka, terus apa? Tangan sampai siku-siku, terus rambut atau kepala, terus telinga, kaki. Doa wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
itu agama diajari sama Pak Reza. Nanti ketika sholat zuhur ya usahakan seperti kemarin ya. Jadi ketika sudah azan tolong jangan ada bicara, maksimal sampai koma harap 100%, nggak ada lagi yang berbicara. Untuk itu mari kita adakan latihan dulu ya, supaya kamu nanti terbiasa seperti itu. Coba berdiri, berdiri, kemudian kepala nunduk, merem, bisa? Ayo semuanya berdiri. Siap semuanya. Kepala ditutukan. Semuanya merem, bisa. Tangannya langsung. Ayo masih ada yang melek, itu merem dulu, merem. Semuanya merem. Pak mau komat ini. Yang melek berarti ketahuan pingin ngomong. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, seperti itu ya. Ya sudah, sekarang duduk lagi. Nanti seperti itu prakteknya. Ya sudah baik semuanya, siap. Waktu itu ada seorang pemuda. Si pemudanya ini sedang duduk ya di atas. Ini adalah sebuah kuburan, yaitu atau makam ya, kuburannya istrinya. Istrinya telah baru saja meninggal dunia. Innalillahi. Terus kemudian suaminya ini karena melihat istrinya sudah meninggal dunia, dia itu sedih sekali. Sampai-sampai dia tuh di sini tuh semuanya sudah pada pulang, si sang suami ini nggak pulang-pulang, yang menangis di sebelah makamnya istrinya. Nangis di situ. Terus kemudian waktu dia menangis, tiba-tiba datanglah seorang nabi, yaitu nabi yang tidak punya ayah. Namanya nabi siapa? Muhammad punya ayah, kan dulu ayahnya. Yang lahir tapi nggak punya ayah. Nabi Adam betul nggak punya ayah, tapi kan dia nggak punya ibu. Ini nabi ini nggak punya ayah tapi punya ibu. Ya betul, Nabi Isa ya betul. Nabi Isa Nabi Isa datang terus tanya sama si pemuda ini. Pemuda, kamu kenapa di sini? Ada apa? Terus pemudanya bilang, wah Nabi Isa, tahu nggak? Aku ini baru saja ditinggalkan sama istri. Aku sangat mencintai. Terus kemudian Nabi Isa, pernah pernah cinta nih? Belum pernah kan? Nabi Isa bilang, wahai pemuda, apa yang bisa aku bantu buat kamu? Terus pemudanya bilang, Nabi Isa, tolong, engkau kan seorang nabi, pasti punya mujizat yang hebat sekali. Doa-doaku pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong Nabi Isa, ini tolong hidupkan kembali istri saya. Jadi dia minta tolong supaya istrinya ini dihidupkan. Kira-kira anak-anak, Nabi Isa bisa nggak menghidupkan istrinya? Bisa. Bisa apa? Nggak bisa? Hah? Nggak. Oh nggak tahu. Sama bilang Nabi Isa sebenarnya itu bisa menghidupkan istrinya. Bisa. 1, 2, 3. Sama bilang Nabi Isa tidak bisa menghidupkan istrinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu apa? Oh ini kosong. Nggak ada pilihan. Karena Nabi Isa itu sebenarnya dia bisa menghidupkan istrinya. Akhirnya Nabi Isa berdoa pada Allah. Yaudah, saya tak berdoa dulu ya supaya istri kamu hidup lagi. Nabi Isa akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa, tiba-tiba anak ini tanahnya seperti bergerak-gerak. Tiba-tiba terbelah menjadi 2, muncullah manusia. Nah, jenis kelamin apa? Perempuan. Perempuan apa laki-laki? Perempuan.
Laki-laki apa perempuan? Siapa bilang ternyata setelah selesai Nabi Isa berdoa muncul manusia jenis kelamin perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Coba bilang muncul manusia laki-laki jenis kelamin laki-laki. 1. Satu toh ya? Satu toh. Ya. Anak-anak, saya bisa berdoa kepada Allah, akhirnya muncullah manusia jenis kelamin laki-laki. Kenapa coba? Ada yang aneh ya? Apa yang aneh? Nah iya, masa padahal suaminya laki-laki ya, masa punya istri laki-laki? Ini namanya jeruk makan jeruk. Terus akhirnya pemudanya juga heran juga, kok laki-laki ya gitu. Istrinya kan terus nggak bisa juga tanya, ini istri kamu udah bener istri kamu? Kenapa si pemuda? Bukan nggak bisa, bukan, ini bukan istri saya. Istri saya itu kulitnya putih, rambutnya panjang, namanya Cuk, dan cantik. Gitu kan ya, loh, tadi ini siapa? Ya siapa ini ya? Terus akhirnya pemuda mikir juga, katanya ini kuburan si kamu, gimana sih jam ini? Oh maaf nggak bisa, sepertinya kuburannya keliru. Kuburannya sebelah sini, ternyata sebelah sini. Ternyata kuburannya keliru ya. Tiwa si pemuda ini nangis berjam-jam di sini, mana kuburan keliru. Si bojone sing nang kene bengok-bengok ini. Mas, aku di ini, keliru kuburannya. Kemudian katakanlah ini laki-laki ini kita namanya si bapak ya, karena saya nggak tahu namanya. Terus nggak bisa tanya sama si bapak ini, Pak, Anda ini sebenarnya siapa? Terus si bapak ini cerita, wahai Nabi Isa, aku ini adalah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Saya sudah meninggal dunia 1000 tahun yang lalu. Waktu itu Nabi Nuh alaihissalam mengajak semua umat manusia menyembah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya nggak mau, saya tetap menyembah berhala, menyembah patung. Padahal anak menyembah patung atau berhala boleh atau tidak? Kita hanya boleh menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi Isa tanya lagi sama bapak ini, baik Pak, sekarang waktu Anda masuk ke alam kubur sini, ya kan? Itu bagaimana keadaan kamu? Dan bapaknya cerita, katanya gini, ini kan istri ya, aku saja. Karena bapak ini, wahai Nabi Isa, tahu nggak? Waktu aku di dalam kubur sini, itu aku disiksa oleh malaikat. Kepala aku pun pakai besi, kemudian perutku ini dirobek pakai pedang, muka aku sakar-sakar pakai kakar batu, ayam makan kucing. Kemudian punggungku disetrika, kuburannya dibuat gelap. Kanan kiri itu tiba-tiba dia tuh menyempit, kemudian meremungkan tubuhku. Seperti itu. Gara-gara apa? Kok pelit sih? Ya ini. Kalau yang keras, gara-gara menyembah berhala. Itu loh, gara-gara dia sirik. Terus gara-gara dia menyembah berhala, dia disiksa seperti itu. Kemudian si bapaknya bilang gini, wahai Nabi Isa, mumpung hari ini saya tunjukkan, maka mulai hari ini saya mau menyembah hanya kepada siapa? Allah. Ayo dengarkan. Dia mau masuk agama Islam, langsung dia mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena dia umatnya Nabi Isa, karena Nabi Muhammad belum lahir ya. Saya bersaksi, bahwa Tuhan saya adalah Allah SWT, dan saya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Isa bilang sama Mbak ini, Pak, ini loh, sebenarnya saya ini mau menghidupkan istrinya si pemuda ini, tapi ternyata kuburannya keliru, kuburannya sebelah sana. Keliru, kamu meninggal lagi aja ya. Akhirnya Mbak ini bilang, ya udah, kalau gitu saya meninggal dulu aja. Innalillahi. Pas dia meninggal lagi masuk dalam kubur, ternyata anak di sini dia disiksa apa tidak?
Tidak. Tidak. Disiksa apa tidak? Tidak. Siapa bilang ternyata ketika si bapak ini masuk lagi ke alam kubur tetap disiksa? Disiksa. 1, 2, disiksa ya. Siapa bilang ternyata sekarang sudah tidak disiksa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12. Dan akhirnya si bapak ini ketika masuk ke alam kubur, akhirnya sekarang dia tidak disiksa. Katanya Ali, bapaknya Umurnya itu ada sekitar 40 tahun, 50 tahun. Zamannya Nabi Adam sama Nabi Nuh umurnya itu panjang-panjang nana. Zaman dulu itu panjang-panjang. Nabi Nuh, Adam, Nuh, terus kemudian apa? Pokoknya Nabi ke-1, Nabi ke-2, Nabi ke-3, Nabi ke-4 itu masih panjang-panjang. Lama-lama sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu semakin lama umurnya semakin pendek ya kan. Umatnya Nabi Muhammad ini kan Nabi yang terakhir dikasih oleh Allah umur pendek. Tapi kalau umatnya yang zaman dahulu, Nabi-Nabi yang awal itu panjang-panjang. Ada yang umurnya 300 tahun, umurnya 500 tahun itu ada. Kalau sekarang paling mentok paling 120 itu tuh jarang. 120 aja. 97 itu barusan di Tasikmalaya ada umur 95, 97. Ya pokoknya 100 lah kita 100 ya. Nah, tapi itu jarang sekali. Kebanyakan 60-an, 60 sampai 70 sudah meninggal. Rata-rata. Ya. Tapi kadang-kadang bayi juga meninggal, SD, SMP kan. Maka kita jangan menunggu tua ya kan. Ada kesempatan belum baik, tetap berbuat baik beribadah kepada Allah ya. Karena kita nggak tahu meninggalnya kapan. Pak, nanti saya suratnya ini aja Pak, suratnya nanti ketika tua aja. Kan saya masih muda, malas-malasan aja. Nanti saya tobat, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kan kita nggak tahu kalau kamu sampai tua apa enggak ya kan? Dan jadi kamu tiba-tiba besoknya meninggal ya. Kita nggak tahu. Banyak Allah yang tahu. Ayo jangan, tahu jangan. Terus kemudian, nah di sini ya, dia meninggal dunia masuk lagi situ. Nah, gini, udah masuk dia. Terus kita bisa tanya pemuda ini, ayo kan, pemuda, sekarang mana kuburan istri kamu? Oh ini nggak bisa, sebelah sini, sebelah sini. Ini sebelah sini. Nah ini dia. Ini kuburnya istrinya ya kan? Nah, terus akhirnya mereka kesini, Kemudian Nabi Isa mulai dia berdoa kepada siapa? Allah. Terus dia berdoa, tiba-tiba anak kepala akhirnya muncullah manusia jenis kelamin apa? Perempuan apa laki-laki? Siapa bilang akhirnya muncul manusia jenis kelamin laki-laki? 1, 2. Oh, ini jeruk makan jeruk ini. Siapa bilang perempuan? 1, 2, 3, 4, 5, 11. Perempuan 12. Akhirnya anak muncullah manusia jenis kelamin perempuan. Terus bisa tanya, pemuda, ini bener tak istri kamu? Dilihat. Oh ini rambutnya panjang, punya putih, punya mancung, wajahnya cantik sekali. Benar istri saya. Alhamdulillah. Akhirnya, yaudah, karena Nabi Isa sekarang silakan kamu bawa pulang istri kamu. Setelah sudah bisa bawa pulang, maka mereka pulang menuju ke rumahnya. Misalkan di rumahnya ya. Waktu itu anak kepada suami istri sedang duduk di sini, duduk di teras sini. Nah, ini istrinya, ini suaminya tiduran di sini. Jadi menikmati angin sepoi-sepoi. Tapi burung kicau-kicau merdu. Romantis bukan. Waktu itu kan saya duduk seperti ini ya. Nah, duduk. Suaminya tuh tiduran seperti ini. Jadi kepala suaminya di sini, di pahanya istrinya. Terus istrinya sedang mengelus-elus kepalanya suaminya seperti ini. Terus suaminya terus
terus seneng. Enak banget. Terus dari kejauhan sana itu ada seorang raja. Dari sini rajanya sedang naik kuda. Ketok. Sampai tepat berhenti di sini. Ketok. Cip. Berhenti di sini. Ini raja sama kudanya. Terus si raja melihat ada perempuan cantik. Dia tuh senang sama si perempuan itu. Akhirnya dia bilang gini sama raja, tapi nggak pakai mulut, pakai kode. Tahu apa maksudnya? Apa maksudnya? Nggak tahu. Ada nikah. Terus langsung nikah. Aja apa? Tahu maksudnya apa? Nggak tahu. Hah? Nah, ini yang keras. Sama aku ngapain? Bukan pacaran. Pacaran astagfirullahaladzim. Bukan pacaran. Apa yang kamu ngomong? Kamu lagi ngomong apa? Maksudnya apa? Suruh naik kuda. Kamu perempuan sih naik kuda sama aku. Awalnya si perempuan nggak tahu itu maksudnya apa. Kelilipan gitu. Oh, saya paham. Naik kuda. Padahal si perempuan ini sudah menikah apa belum? Sudah. Dia bingung. Wah, saya ini sudah punya suami, tapi kok diajak jalan-jalan sama raja itu. Gimana ya, kan nggak boleh ya kan, sudah menikah ya kan. Sangat selingkuh. Gimana? Tapi rajanya kadang ganteng sekali. Ganteng sekali. Sehingga dia bingung. Nanya gimana ya? Ikut apa enggak ya? Kira-kira sang istri ini mau nggak ikut naik kuda sama raja? Nggak mau. Mau apa tidak? Kira-kira mau apa tidak? Siapa bilang akhirnya sang istri mau naik kuda? Mau. 1, 2, 3. Siapa bilang sang istri nggak mau naik kuda? Nggak mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena akhirnya sang istri ini akhirnya dia mau naik kuda. Dia mau. Akhirnya yang waktu ngomong kepala suaminya dilempar kepalanya. Suami juga kaget juga enak ini enak. Berbang. Woi. Pakai juga. Mana sih lu? Itu bisa gue. Balik ke situ. Mana? Dia jadi kejar-kejaran. Ya. Sampai akhirnya berhenti di sini, stop. Stop aja, stop. Berhenti, stop. Ada berhenti, stop. Ada apa? Ada apa? Kamu pemuda, ngapain kamu menghentikan kuda saya? Kamu nggak tahu aku ini raja ya? Dia tahu tuh kamu. Kata si pemuda gini, wahai raja, mohon maaf. Anda tahu nggak sebenarnya yang Anda bawa ini adalah istri saya. Jadi sini istri saya. Anda nggak boleh membawa dia. Kenapa? Karena dia sudah menikah dengan saya. Terus sang raja bilang seperti ini, hei pemuda, saya nggak percaya kalau perempuannya ada istri kamu. Ini aja, coba saya tanya dulu ya. Hei perempuan, saya mau tanya, apakah benar pemuda ini adalah suami kamu? Terus si istri jawab, wahai raja, sebenarnya pemuda ini adalah apa? Istri. Suaminya. Ya, kalau dia jawab ini adalah suaminya, berarti si perempuan itu jujur apa bohong? Jujur. Kalau dia bilang ini bukan suami saya, berarti dia berkata dengan perkataan yang bohong. Istrinya jujur apa bohong? Jujur. Siapa bilang istrinya berkata dengan perkataan yang jujur? 1, jujur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa bilang istrinya berbohong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Enggak. Karena istrinya menjawab dengan jawaban yang bohong. Tapi jangan kamu tiru ya, itu nggak boleh dosa. Jangan tiru.
Terus istrinya bilang, wahai raja, sebenarnya pemuda ini bukan suami saya dan saya belum menikah, saya masih gadis. Terus sang raja bilang, bukan, bener kan? Dia belum menikah karena si muda. Istriku, kamu gak ingat siapa aku dah? Aku kan suami kamu, yang kamu kan bosan dijumpa sama Nabi Isa. Terus kata raja, udah, kamu ikut sama saya ikut. Nah suaminya, oh enggak, ini sama saya, ini sisa. Kata gini. Terus lama-lama datanglah seorang nabi, namanya Nabi siapa? Bisa datang ke sini. Nah, ketemu di sini akhirnya. Stop, ini ada apa ini kok berkaya kabar? Stop. Terus pemudanya cerita, Nabi Isa, ini loh istri saya yang barusan Anda hidupkan. Tiba-tiba dia mau diajak jalan-jalan sama raja. Kan dia sudah menikah, nggak boleh ya raja. Ya Nabi Isa kan nggak boleh, dia sudah menikah sama saya. Terus kata si raja, enggak Nabi Isa, gini lucukannya. Perempuan ini kan belum menikah. Memang saya ingin menikahinya karena dia belum menikah. Saya ajak jalan-jalan dulu gitu. Terus kemudian Nabi Isa bilang, gini aja, coba biar adil gini aja. Nah, saya tanya dulu ya sama perempuan ini. Ya. Hei perempuan, saya tanya, apakah benar si pemuda ini adalah suami kamu? Jawab dengan jawaban yang jujur. Kalau kamu jujur, maka kamu akan tetap hidup seperti aku menghidupkan kamu, ya kan? Tapi kalau kamu bohong, maka kamu akan meninggal dunia seperti kemarin. Akhirnya si sang istri ini menjawab dengan jawaban apa? Jujur. Sudah bohong. Jujur. Sudah bilang, baik Nabi Isa, sebenarnya pemuda ini. Sama bilang, sang istri akhirnya menjawab dengan jawaban jujur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama bilang istrinya berbohong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, enggak. 7. Karena anak istrinya akhirnya menjawab dengan jawaban yang bohong. Istrinya bilang, baik Nabi Isa, pemuda ini bukan suami saya masih gadis belum menikah. Tiba-tiba setelah saya ngomong seperti itu, apa yang terjadi dengan istrinya? Ya, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, dia bilang terima kasih, pulang tempat masing-masing. Alhamdulillah. Dan misalnya ada imam bahwa kita semua di sini nggak boleh apa anak? Nggak boleh. Kita berkata dengan perkataan yang apa? Dan nanti kalau kamu sudah menikah, nggak boleh apa? Nggak boleh selingkuh ya. Harus setia. Apa? Nggak boleh buaya darat ya. Ya.